محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pertama-tama saya mohon maaf nggak bisa bahasa dusun, jadi pakai bahasa Indonesia aja. Iya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki dan mengatur hidup kita, yang telah memberikan kita juga kenikmatan berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salat serta salam tak lupa juga kita ucapkan sebagai bentuk kecintaan kita terhadap baginda kita Sayyidul Anam Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan petunjuknya dan juga ajarannya kita beragama dengan agama yang lurus, agama yang benar, yang kelak akan menjadi bekal kita untuk menghadapi akhirat kelak. Sekali lagi puji syukur pada Allah SWT yang juga memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka yang biasa disebut oleh orang Indonesia silaturahmi. Silaturahmi ini sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab, dari dua kata yang tersusun menjadi satu, yaitu as-silah yang artinya hubungan dan rohim yang artinya rahim. Jadi sebenarnya secara istilah artinya adalah hubungan antara orang yang berasal dari satu rahim. Makanya para ulama membedakan hadis-hadis tentang fadilah silaturahmi hanya pada kerabat-kerabat dekat, dan hadis fadilah tentang ziarah atau berkunjung ke orang-orang atau disebut juga ziarah. Jadi ziarah itu bukan hanya ziarah kubur. Ya. Jadi anggaplah kita ini juga silaturahmi secara majaz ya, bahwasanya kita berasal dari satu daerah yang sama, seakan-akan itu ibu bagi kita. Karena orang Arab juga menyebut Mekah itu sebagai Ummul Qura atau ibu daripada kota-kota. Ya, jadi apa hukumnya mengadakan acara seperti ini, berkumpul, bermajelis ya, majelis seperti ini, mengadakan acara ya. Dalam qawaid fikih atau kaidah fikih disebutkan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu selain daripada ibadah, hukum asalnya adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Apalagi seperti ini juga bahkan bisa berupa pahala ya, berziarah seperti ini, berkumpul seperti ini. Ada beberapa hadis yang menyebutkan soal keutamaan atau fadilah berziarah. Salah satunya hadis dari Abi Hurairah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat kepada seorang lelaki yang hendak berkunjung ke rumah saudaranya di kota yang lain. Malaikat itu menyamar dan bertanya, "Kamu ingin apa pergi berkunjung ke rumah saudaramu itu? Apakah engkau menginginkan sebuah kenikmatan ataupun keuntungan?" Maka laki-laki itu menjawab, "Tidak, saya mengunjunginya karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala." Lalu malaikat itu menjawab, "Saya sebenarnya adalah malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan bahwa Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu." Jadi kita saling berkunjung ini walaupun bukan saudara, kalau kita berkunjung atas dasar kecintaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kita. Ya, walaupun hukumnya diperbolehkan dan juga bahkan berpahala, tapi Nabi SAW tidaklah membiarkan kita melakukan hal ini tanpa didasari adanya rambu-rambu ataupun peraturan ataupun adab-adab dalam mengadakan acara atau majelis seperti ini. Ya, sebagaimana Salman Al-Farisi ditanya oleh salah seorang Yahudi, apakah Nabi juga mengajarkan, Nabi kalian juga mengajarkan cara membersihkan kotoran? Salman Al-Farisi menjawab iya. Kemudian beliau menyebutkan tata cara atau adab dalam membersihkan kotoran. Apalagi acara atau kegiatan manusia yang ibaratnya lebih penting lah atau lebih mulia daripada membersihkan kotoran seperti bermajelis ini. Salah satunya adalah Nabi SAW memerintahkan kita untuk bermajelis atau bertemu dengan orang-orang yang soleh. Ada dalam Sahih Bukhari hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasannya secara makna permisalan teman duduk ya, jalis, majelis kan berasal dari kata jalasa, duduk, kemudian jalis artinya teman duduk. Teman duduk yang soleh dan teman duduk yang buruk itu seumpama berteman dengan penjual minyak wangi
ataupun dan juga pandai besi. Ya, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kalau nggak kita beli minyak wanginya, seenggaknya wanginya itu nempel ke badan kita. Kalau kita berteman dengan pandai besi, kalau nggak badan kita terkena percikan api sehingga luka, ataupun baju kita terkena sehingga bolong, atau minimal ada bau yang tidak enak menempel pada diri kita. Ini juga selaras dengan perkataan Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman baiknya, maka perhatikanlah dengan siapa kalian bersahabat. Ya, semoga saja, bukan semoga saja, insya Allah kita yang hadir di sini, seluruh hadirin termasuk orang-orang soleh yang sesuai dengan sabda Nabi SAW. Salah satu adab yang juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam bermajelis itu adalah hendaknya dalam sebuah majelis atau pertemuan itu disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya, ada hadis dari Abu Hurairah dalam Sunan Abi Daud, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah taala fihi illa qamu am mithli jifati himarin wa kana lahum hasrat." Tidaklah sebuah kaum bangkit atau pergi dari sebuah majelis yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, kecuali ia seperti bangkit atau pergi dari bangkai keledai dan baginya adalah kerugian. Jadi Nabi SAW mengumpamakan majelis yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yang tidak ada zikir, tidak ada kebaikan di dalamnya, itu seperti dihidangkan bangkai keledai. Bayangkan saja kalau kita bermajelis ada keledai hidup di situ, tentu saja nggak enak kan, tidak menyenangkan. Apalagi kalau keledai itu adalah bangkai. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa bangkai keledai ini salah satu bangkai yang paling buruk, bangkai hewan yang paling buruk. Ya, dan baginya adalah kerugian di akhirat kelak. Ya, ini untuk orang yang tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis. Ya, bahkan beberapa ulama juga menyebutkan hatta dalam majelis perdagangan atau jual beli, seperti dalam bernegosiasi, itu hendaknya menyebutkan juga nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak mesti dalam majelis itu berzikir secara formal ya, kayak tahlilan atau di zikir yang dipimpin oleh seorang. Cukuplah kita dalam berbicara atau dalam berinteraksi itu menyelipkan zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala, seperti subhanallah, masyaallah, alhamdulillah, astagfirullah dan lain sebagainya. Yang dapat kita pahami juga dari hadis ini, kalau majelis yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala saja itu seperti dihidangkan bangkai keledai di dalamnya, apalagi majelis yang di dalamnya terdapat hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang isinya ghibah, majelis yang isinya fitnah, isinya kebohongan, isinya perkataan-perkataan kasar, maka ini lebih lagi buruk daripada bangkai keledai. Ya, dan kerugian yang didapatkan di akhirat tentu lebih besar lagi. Selain daripada hadis-hadis Nabi SAW, para ulama juga memberikan rambu-rambu kita dalam bermuamalah, dalam berinteraksi di sebuah majelis atau acara. Salah satunya adalah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam salah satu rasailnya beliau menulis adabul ikhwan atau adab dalam bersaudara atau dalam bertemu dengan kerabat. Ya, beliau sebutkan pertama adalah al-istibsyar bihim 'inda liqa, yaitu menunjukkan raut bahagia atau raut senang ketika bertemu dengan orang lain. Wal ibtida' bisalam, kemudian memulai perkumpulan atau pertemuan dengan mengucapkan salam. Kemudian wal mu'anasah wa tausiah 'indal julus, kemudian bersikap ramah dan juga lapang dada atau meluangkan tempat ketika duduk. Kemudian wa tasyi' 'indal qiyam, ikut melepas ketika ada kawan atau teman yang hendak pergi. Jadi kalau ada yang pergi jangan dibiarin aja, kita ikut melepas. Kemudian wal insatu 'indal kalam, kemudian diam ketika ada orang lain yang berbicara. Wa takrahul mujadalah fil maqal, kemudian membenci kalau ada terjadi perdebatan di dalam pembicaraan. Kemudian wa husnul qauli lil hikayat, kemudian berucap yang baik ketika kita bercerita. Wa tarkul jawabi 'inda inqidha'il khitab, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Wa nida'u bi ahabbil asma, dan memanggil orang-orang dengan nama yang ia sukai. Jadi tidak memanggil dengan ledekan ataupun ejekan-ejekan. Ya, mungkin
Ini saja yang bisa saya sampaikan, bukan maksud menggurui, tapi ini semua adalah tuntunan dari Nabi SAW dan juga para ulama kita. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan di setiap pertemuan, di setiap majelis, di setiap acara kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.